Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat kepada Ibu Marlina Nurlestari, SEMM, selaku dosen mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Tuti Tresnawati sebagai moderator dan rekan saya Lutfi Abdillah, Rizky Andriana, Cindy Nur Apni sebagai pemateri. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yaitu analisis penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode ekonomik value add studi kasus PT Bukit Asam Persero Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan merupakan hasil nyata yang dicapai suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan keuangan badan usaha tertentu dan dipergunakan untuk menunjukkan dicapainya hasil yang positif. Menurut Sugiono, tahun 2009, halaman 69, penilaian kinerja organisasi mengukur aspek keuangan dan non-keuangan. Pengukuran tersebut didesain untuk menilai seberapa baik aktivitas yang berhasil dicapai dan dipusatkan pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Selanjutnya, pemateri dilanjutkan. Penilaian kinerja menggunakan metode Economic Value Added. Economic Value Added adalah merupakan ukuran kinerja yang menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai tambahan tersebut. EPA mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal atau cost of capital yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. EPA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. Oleh karenanya, EPA merupakan selisih laba operasi setelah pajak atau net operating profit after tax atau NOPAT dengan biaya modal atau cost of capital. Pertambangan Indonesia sedang mengalami revitalisasi setelah krisis ekonomi yang melanda di tahun 1998 dan beberapa krisis ekonomi yang menyusul setelahnya. Banyak perusahaan tambang Indonesia yang memilih untuk menghentikan eksplorasinya dan bahkan operasionalnya di Indonesia. Berkat kondisi ekonomi yang membaik dan kepercayaan pihak luar negeri terhadap kestabilan ekonomi Indonesia, investor tambang mulai melirik Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi. Berkaitan dengan pentingnya masalah pengukuran kinerja keuangan, maka hal ini perlu diterapkan pada perusahaan PT Bukit Asam Persero Tbk, yakni sebuah perusahaan yang aktivitas usahanya bergerak di bidang pertambangan batu bara, di mana dalam mengukur kinerja perusahaannya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Economic Value Added adalah alat ukur kinerja keuangan untuk memperhitungkan keuntungan ekonomis perusahaan sebenarnya. EPA dapat diperhitungkan dengan laba bersih setelah pajak dikurang biaya modal yang diinvestasikan. EPA yang bernilai positif berarti perusahaan dianggap telah mampu menciptakan nilai bagi pemegang saham karena mampu menghasilkan laba operasi di atas biaya modal. Terima kasih. Lanjut dengan analisis struktur modal. Berdasarkan data keuangan dan rasio keuangan, khususnya pada PT Bukit Asam Persero terbuka selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, maka terlebih dahulu akan disajikan data struktur modal yang telah ditetapkan oleh PT Bukit Asam Persero
selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang dapat dilihat melalui tabel berikut. Ini tabelnya dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Kemudian sebelum menghitung economic value add, harus menentukan weighted average cost of capital (WACC) dengan rumus KA sama dengan WD kali KD tambah WE kali KE, di mana KA adalah biaya modal rata-rata tertimbang WACC, WD adalah proporsi utang dalam struktur modal, KD adalah biaya utang setelah pajak, kemudian WE proporsi modal sendiri dalam struktur modal, KE adalah biaya yang dari dana yang didapatkan dari modal sendiri. Kemudian menentukan return on invested capital atau ROIC sama dengan keuntungan laba bersih kali 100% dibagi modal yang diinvestasikan. Rumus menghitung economic value add disingkat EVA, modal yang sama dengan modal yang diinvestasikan kali ROIC dikurangi WACC. Keterangan ROIC pengembalian modal investasi return atau return of invest capital, terus WACC biaya modal rata-rata tertimbang. Kemudian dilanjut dengan Vicky. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Hasil analisis ekonomi value added pada PT Bukit Asam Persero Tbk. Pada tahun 2009, ROIC sebesar 51,68%, WACC sebesar 49,73%, dan kinerja keuangan dengan metode EVA sebesar juta triliun lebih. Dengan demikian, nilai EVA lebih dari 0, mengandung arti bahwa kinerja keuangan pada tahun 2009 mempunyai nilai tambah ekonomis. Pada tahun 2010, ROIC sebesar 36,13%, WACC sebesar 32,56%, dan kinerja keuangan dengan metode EVA sebesar 220 juta triliun. Dengan demikian, nilai EVA lebih dari 0, mengandung arti bahwa kinerja keuangan pada tahun 2010 mempunyai nilai tambah ekonomis. Tahun 2011, ROIC 37,82%, WACC sebesar 39,53%, dan kinerja keuangan dengan metode EVA sebesar 139 triliun lebih. Dengan demikian, nilai EVA kurang dari 0, mengandung arti bahwa kinerja pada tahun 2011 tidak mempunyai nilai tambah ekonomis.
tahun 2012 REIC sebesar 37,95%, WACC sebesar 35,31%, dan kinerja keuangan dengan metode EVA sebesar 224 juta triliun. Dengan demikian, nilai EVA lebih dari 0, mengandung arti bahwa kinerja keuangan pada tahun 2012 mempunyai nilai tambah ekonomis. Lanjut teh. Dan yang terakhir, pada tahun 2013, ROIC sebesar 28,64%, WACC sebesar 26,64%, dan kinerja keuangan dengan metode EVA sebesar 151 juta triliun. Dengan demikian, nilai EVA lebih dari 0, mengandung arti bahwa kinerja keuangan pada tahun 2013 mempunyai nilai tambah ekonomis. Hasil analisis ROIC dan WACC menunjukkan bahwa tingkat return dari jumlah modal yang diinvestasikan rata-rata per tahun sebesar 38,44%. Sedangkan tingkat biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 36,75% per tahun. Lanjut teh. Balik ke TTW, kesimpulan apa? Ya, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah memaparkan presentasinya. Jadi di sini kesimpulannya dari hasil analisis kinerja perusahaan dengan metode EVA, nampak bahwa kinerja perusahaan dengan metode EVA terjadinya fluktuasi kinerja perusahaan disebabkan karena tingkat ROIC dan WACC terjadi fluktuasi. Terima kasih kepada semua pemateri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sebagai moderator dan kelompok 8 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh. Alhamdulillah.